Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari ini Danu berani ungkapkan, jika Yosef dan Mimin yang menghabisi kedua korban. Selama ini Danu diancam, benarkah? Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Hari ini, peristiwa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pernyataan dari saksi Danu yang sangatlah mengejutkan bagi para saksi dan kita semua yang mengikuti peristiwa di Subang ini. Di mana saksi Danu ini, saat dirinya sedang dimintai keterangan oleh pihak tim penyidik kepolisian Subang, Jawa Barat, dirinya memaparkan bahwa orang yang ikut terlibat dalam peristiwa naas di Subang ini adalah Yosef dan Ibu Mimin. Pernyataan dari Danu ini juga pernah atau sempat juga dikatakan secara langsung oleh pengacara dari Pak Yosef Hidayah. Dan pernyataan ini sangatlah membuat para saksi dan yang mendengar kabar tersebut terkejut. Yang artinya bahwa saksi Danu ini banyak sekali melihat persoalan tentang perkara di Subang ini, yang mana Danu adalah keponakan dari almarhumah Ibu Tuti Suhartini, dan Danu juga bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola kedua almarhumah semasa hidupnya. Dari awal kasus ini, saksi Danu sempat disebut-sebut juga sebagai saksi yang bernama Mr. X. Bahkan kita juga sempat mendengarkan bahwa saksi Danu ini juga pernah menginap selama 3 hari 3 malam di Polres Subang, Jawa Barat sebagai saksi di peristiwa Subang ini. Bahkan Danu ini selalu saja menjadi sorotan banyak publik yang mengikuti peristiwa ini. Namun adanya lagi yang mengejutkan kita semua, dari salah satu pernyataan saksi Danu ini. Katakan bahwa yang terkait dalam perkara ini adalah Pak Yosef Hidayah dan juga istri mudanya yakni Ibu Mimin. Pernyataan ini juga langsung disebutkan oleh pengacara dari saksi Yosef Hidayah sendiri, saat menjalani pemeriksaan. Yoris Raja Amarullah, dan juga sang istrinya saat diperiksa tidak jauh duduknya dengan saksi Danu, dan dari disitulah saksi Yoris Raja Amarullah dan juga istrinya mendengarkan bahwa saksi Danu saat itu mengatakan kepada tim penyidik yang memeriksa Danu saat itu, bahwa orang yang terkait atau yang terlibat dalam meninggalnya kedua korban Ibu Tuti dan juga Amalia Mustika Ratu, adalah Pak Yosef Hidayah dan juga Ibu Mimin, ucap Danu saat diperiksa. Namun yang anehnya lagi, ketika saksi Danu dimintai untuk tanda tangan atas pernyataannya tersebut, Danu menolak untuk menandatangani dari pernyataannya itu. Ada apa sebenarnya dengan saksi Danu ini? Apakah benar saksi Danu ini seperti ketakutan dan Danu ini seperti adanya yang sedang mengancam dirinya? Namun yang perlu kita ketahui bersama, bahwa saksi Danu saat itu memanglah seperti sedang tertekan, dan pernyataan ini pun dinyatakan oleh Yoris Raja Amarullah, ketika saksi Yoris ini berpindah pengacara atau bergabung bersama saksi Yosef Hidayah. Sebelum bergabung, Yoris tidak pernah sekalipun menjelekkan saksi Danu ini, bahkan ia juga mensupport dan juga mendukung Danu saat itu. Namun ketika Yoris berpindah pengacara atau bergabung bersama dengan Pak Yosef, Yoris mengatakan hal seperti ini, bahwa saksi Danu saat itu telah mengatakan hal tersebut kepada tim penyidik yang memeriksanya, yang terlibat dalam kasus ini, adalah Pak Yosef dan juga Ibu Mimin. Yang katanya Yoris mendengarnya langsung, namun kita semua belum bisa mempercayai hal tersebut, atau belum bisa mempercayai apa yang telah dikatakan oleh saksi Yoris. Karena hanya Yoris dan istrinya saja yang mendengar saat Danu perkataan bahwa Yosef dan Mimin terlibat, tidak ada orang lain yang mendengar hal tersebut. Bahkan tim penyidik dari Kepolisian Polres Subang, Jawa Barat pun juga tidak mau membenarkan hal ini atau tidak mau mempublikasikannya kepada publik pernyataan dari saksi Danu saat itu. Jika saat itu memang saksi Danu mau menandatangani atas pernyataannya tersebut, kemungkinan bahwa Pak Yosef Hidayah dan juga Ibu Mimin saat itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Akan tetapi, sebentar lagi kebenaran dalam peristiwa ibu dan anak di Subang ini akan bisa terungkap, karena kita sedang menunggu rilisnya dari pengungkapan nama-nama tersangka dalam peristiwa ini. Dan kita selalu berdoa bersama agar pelaku tindak kejahatan yang keji ini tertangkap oleh pihak yang berwajib. Dan kita akan melihat siapa saja orangnya, dan siapa-siapa saja yang terkait dan juga kita akan melihat reka adegan bagaimana mereka melakukan tindak kejahatannya ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.